領域展開無料空所 Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur 1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Perlindungan hukum terhadap konsumen diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur segala hal yang menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Perlindungan hukum di Indonesia diberikan juga kepada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten dan lain sebagainya. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Hukum dapat secara efektif menjalankan fungsinya untuk melindungi kepentingan manusia apabila ditegakkan. Penegakan hukum merupakan syarat terwujudnya suatu perlindungan hukum. 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum sangat penting dilakukan karena dapat mewujudkan hal-hal berikut ini. A. Tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. B. Tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara. Setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya, merupakan wujud dari keadilan tersebut. Hal itu dapat terwujud apabila aturan-aturan ditegakkan. C. Mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan yang diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Menurut Suarjono Suekanto, keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tidaklah semata-mata menyangkut ditegakkannya hukum yang berlaku, akan tetapi sangat bergantung pada beberapa faktor antara lain sebagai berikut. A. Hukumnya. B. Penegak hukum. C. Masyarakat. D. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum. E. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegak hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHP Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangannya sebagai berikut. 1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, serta penyitaan. 2. Melakukan pemeriksaan. 3. Mendatangi orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntut. Penuntut merupakan tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Adapun yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan dikelompokkan menjadi 3 bidang sebagai berikut. A. Bidang pidana. 1. Melakukan penuntutan. 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, B. Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan. C. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. 1. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. 2. Pengamanan kebijakan penegak hukum. 3. Peran hakim sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memiliki di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 4. Peran advokat dalam penegak hukum. Advokat adalah berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindak hukum. Adapun persyaratan untuk menjadi advokat di Indonesia diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Republik Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, yaitu 1. Warga negara Republik Indonesia, 2. Bertempat tinggal di Indonesia, 3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri maupun pejabat negeri. 5. Peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi, sering disingkat KPK, adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tugas KPK adalah sebagai berikut. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum disebut juga perbuatan melawan hukum, yaitu tindakan seseorang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan aturan yang berlaku. Pelanggaran hukum merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketidakpatuhan terhadap hukum dapat disebabkan oleh 2 hal, yaitu A. Pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. B. Hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Berikut contoh perilaku yang bertentangan dengan aturan yang tidak dilakukan di lingkungan keluarga, sosial, masyarakat, bangsa, dan negara. A. Dalam lingkungan keluarga. 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Ibadah tidak tepat waktu. 3. Bangun kesiangan. B. Dalam lingkungan sekolah. 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Bolos mengikuti pelajaran. 3. Datang ke sekolah terlambat. C. Dalam lingkungan masyarakat. 1. Main hakim sendiri. 2. Melakukan perjudian. 3. Membuang sampah sembarangan. D. Dalam lingkungan bangsa dan negara. 1. Tidak memiliki KTP. 2. Tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. 3. Merusak fasilitas negara dengan sengaja. Wah, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Disebutkan bahwa sanksi norma hukum adalah tegas dan nyata. 1. Tegas berarti adanya aturan yang telah dibuat secara material telah diatur dalam peraturan perundang-undang. Sanksi pidana berbentuk hukuman yang mencakup 2 hal, yaitu 1. Hukuman pokok yang terdiri atas A. Hukuman mati dan B. Hukuman penjara. 2. Hukuman tambahan yang terdiri atas A. Pencabutan hak-hak tertentu, B. Pengumuman keputusan hakim. 2. Nyata berarti adanya aturan yang secara material terjadi, ditetapkan kadar hukuman berdasarkan perbuatan yang dilanggarnya.
3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk A. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, B. mempertahankan tertib hukum yang ada, dan C. menegakkan kepastian hukum. 3. Partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ketaatan atau kepatuhan terhadap hukum yang berlaku merupakan konsep nyata dalam diri seseorang yang diwujudkan dalam perilaku yang sesuai dengan sistem hukum yang berlaku. Kepatuhan hukum mengandung arti bahwa seseorang memiliki kesadaran untuk A. memahami dan menggunakan peraturan perundangan yang berlaku, B. mempertahankan tertib hukum yang ada, dan C. menegakkan kepastian hukum. Berikut ini contoh perilaku yang mencerminkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. A. Dalam kehidupan di lingkungan keluarga. 1. Mematuhi perintah orang tua. 2. Ibadah tepat waktu. B. Dalam kehidupan di lingkungan sekolah. 1. Menghormati kepala sekolah, guru, dan karyawan lainnya. 2. Memakai pakaian seragam yang telah ditentukan. C. Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat. 1. Melaksanakan setiap norma yang berlaku di masyarakat. 2. Menghormati keberadaan tetangga di sekitar rumah. D. Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara. 1. Bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya. 2. Ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum.大丈夫でしょ。だって君弱いもん。